warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi saya. Yang terhormat Ibu Dinal Eka Pertiwi SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah seminar akuntansi. Perkenalkan, nama saya Niken Ardelia Zamrizal dari program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di video kali ini saya akan membahas tentang transformasi dan peran akuntansi dalam ekonomi digital. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam dunia ekonomi dan bisnis. Sekarang, transaksi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, hanya lewat smartphone. Contohnya seperti Shopee, Tokopedia, Gojek, OVO, Dana, dan berbagai platform digital lainnya. Karena perkembangan ini, perusahaan dituntut untuk bekerja lebih cepat dan efisien. Nah, disinilah akuntansi itu punya peran penting. Akuntansi tidak lagi hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga menjadi alat strategis untuk membantu perusahaan mengambil keputusan bisnis. Selanjutnya, lalu sebenarnya apa itu ekonomi digital? Nah, ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang menggunakan teknologi informasi dan internet sebagai dasar utamanya. Jadi, hampir semua proses bisnis dilakukan secara digital. Ekonomi digital punya beberapa karakteristik. Ya, antara lain, yang pertama adalah semuanya serba cepat dan mudah diakses. Yang kedua, teknologi terus berkembang sehingga bisnis harus selalu berinovasi. Yang ketiga, ekonomi digital juga membuka banyak peluang usaha baru. Yang keempat, perubahan teknologi dan struktural. Yang kelima, berdampak terhadap struktur ketenaga kerjaan. Dan yang terakhir, pengaruh terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Tetapi, di sisi lain, perubahan teknologi ini juga mempengaruhi lapangan pekerjaan dan membuat persaingan semakin ketat. Nah, selanjutnya adapun perbandingan ekonomi digital dan ekonomi konvensional. Kalau dibandingkan dengan ekonomi konvensional, ekonomi digital punya perbedaan yang cukup jelas. Dalam ekonomi konvensional, bisnis biasanya dilakukan secara langsung di toko atau di kantor, sedangkan pada ekonomi digital, bisnis bisa berjalan secara online dan fleksibel. Kalau dulu perusahaan sangat bergantung pada tenaga kerja dan modal fisik, sekarang perusahaan lebih mengandalkan data, internet, dan teknologi. Produk dan jasa juga menjadi lebih modern, bahkan bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Jadi, bisa dibilang ekonomi digital membuat dunia bisnis menjadi lebih praktis dan efisien. Selanjutnya, yaitu perubahan ekonomi digital juga membuat akuntansi ikut bertransformasi. Saat ini akuntansi sudah terintegrasi dengan berbagai teknologi modern. Contohnya seperti cloud accounting yang memungkinkan data keuangan disimpan secara online sehingga bisa diakses kapan saja. Lalu ada big data analytics yang membantu perusahaan menganalisis data dalam jumlah besar. Kemudian ada AI yang bisa membantu otomatisasi pekerjaan akuntansi, dan ada juga blockchain yang membuat transaksi menjadi lebih aman dan transparan. Jadi, sekarang pekerjaan akuntan tidak lagi sepenuhnya manual. Nah, selanjutnya itu ada akuntansi digital versus akuntansi konvensional. Kalau dibandingkan akuntansi digital jauh lebih cepat dibandingkan akuntansi konvensional. Pada akuntansi digital, pencatatan dilakukan otomatis menggunakan software. Sedangkan akuntansi konvensional masih dilakukan secara manual, menggunakan kertas atau spreadsheet. Nah, akuntansi digital juga lebih efisien karena data bisa diproses secara real time. Selain itu, resiko kesalahan juga lebih kecil karena sistem sudah otomatis. Keunggulan lainnya adalah data bisa diakses di mana saja karena berbasis cloud. Sementara pada sistem konvensional, akses data biasanya terbatas dan harus dilakukan di tempat kerja. Nah, lalu di era digital, akuntansi punya peran yang semakin penting. Yang pertama, sebagai penyedia informasi keuangan secara real time, artinya perusahaan bisa langsung melihat kondisi keuangan dan mengambil keputusan dengan cepat. Nah, yang kedua, akuntansi membantu meningkatkan transparansi transaksi digital. Yang ketiga, akuntansi juga memastikan perusahaan tetap mematuhi standar pelaporan keuangan seperti PSAK 72. Nah, PSAK 72 adalah standar akuntansi yang mengatur tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Jadi, teman-teman, akuntansi sekarang itu bukan cuma pekerjaan administratif, tetapi juga bagian penting dalam strategis bisnis perusahaan.
Nah, walaupun punya banyak kelebihan, akuntansi digital juga menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama adalah keamanan data. Nah, karena semua tersimpan secara digital, maka risiko serangan siber juga semakin besar. Yang kedua adalah skill gap. Akuntan sekarang dituntut untuk memiliki kemampuan digital dan memahami teknologi. Yang ketiga adalah integrasi sistem. Perusahaan harus memastikan semua sistem digital bisa saling terhubung dengan baik. Jadi, transformasi digital tidak hanya soal teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Contohnya ini adalah PT Gotoh, yaitu gabungan dari Gojek dan Tokopedia. Sebagai perusahaan digital besar, Gotoh memiliki transaksi yang sangat kompleks. Misalnya dalam satu aplikasi, itu ada layanan transportasi, pembayaran digital, belanja online, dan pengiriman barang. Karena itu Gotoh harus menerapkan PSAK 72 agar pengakuan pendapatan dilakukan dengan tepat. Tujuannya apa? Itu supaya laporan keuangan tetap transparan dan akurat. Nah, lalu dalam PSAK 72 ini terdapat 5 langkah utama pengakuan pendapatan. Yang pertama, identifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, ada identifikasi kewajiban dalam kontrak. Yang ketiga, menentukan harga transaksi. Yang keempat, mengalokasikan harga transaksi. Dan yang kelima, mengakui pendapatan ketika layanan sudah diberikan. Jadi, pada Gotoh ini pendapatan dari Tokopedia, GoPay, dan GoSend harus dipisahkan dan diakui sesuai layanan yang telah selesai diberikan. Dengan cara ini, laporan keuangan menjadi lebih jelas dan transparan. Nah, teman-teman, dari pembahasan tadi, kita bisa lihat bahwa perkembangan ekonomi digital telah mengubah cara bisnis dan akuntansi bekerja. Akuntansi sekarang menjadi lebih modern dengan bantuan teknologi seperti cloud accounting, AI, dan big data. Peran akuntansi juga semakin penting karena membantu perusahaan menyediakan informasi yang cepat, akurat, dan transparan. Namun, transformasi digital juga membawa tantangan seperti keamanan data dan kebutuhan peningkatan kemampuan digital. Karena itu, profesi akuntansi harus terus berkembang agar tetap relevan di era ekonomi digital. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai transformasi dan peran akuntansi dalam ekonomi digital. Semoga materi ini bisa membawa wawasan dan membantu kita memahami bagaimana teknologi mengubah dunia akuntansi. Terima kasih sudah menonton dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.